welcome to my channel. I am Miss Dewi in my English channel. Today we will learn about degrees of comparison. Ya, apa itu degrees comparison? Nanti kita akan pelajari di dalam slide itu ya. Oke. Pertama-tama saya akan memberikan sebuah gambar dengan percakapan yang ada di dalamnya, seperti yang ada di dalam layar itu. Itu satu kondisi yang kita sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sebuah toko orang akan membeli baju, dia akan membanding-bandingkan mana yang lebih bagus, lebih fashionable, kemudian besar dan kecilnya, kemudian harganya mahal atau tidak, ya. Seperti dalam kali itu ya, the pink one is as big as the white one, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang menyatakan misalnya the shirts here are more fashionable than this one, atau kemudian bisa juga dinyatakan I'd like to find the cheapest one, ya, the cheapest shirt in this mall, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat gambar yang sudah kita lihat tadi, maka kita akan ketemu 3 tingkatan degrees of comparison, ya, yang kita jumpai di dalam bahasa Inggris. Pertama-tama adalah saya akan memberitahukan apa sih itu degrees comparison. Degrees comparison adalah when is used when we compare two or more things, ya, by using adverb or adjective. Jadi kalau kita sedang membandingkan benda-benda dengan menggunakan kata sifatnya atau menggunakan adverbnya, maka itu kita sedang berbicara tentang degrees of comparison. Di dalam gambar tadi kita akan melihat bahwa di dalam bahasa Inggris paling tidak kita mengenal ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kita sedang berbicara tentang sesuatu yang kualitasnya sama, ya. Ketika kita berbicara tentang the pink one is as big as the white one, maka itu sedang berbicara tentang sesuatu yang sama, namanya positive degree. Sedangkan yang kedua, I think the shirts here are more fashionable than those shirts. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu lebih daripada yang lain, maka kita sedang berbicara tentang comparative degree. Kemudian kalau kita sedang berbicara misalkan I'd like to find the cheapest shirts in this mall, saya berbicara tentang sesuatu yang berkualitas paling atau super, maka kita berbicara tentang superlative degree. Oke, saya akan membahas satu persatu. Pertama dimulai dari positive degree. Positive degree adalah membandingkan benda-benda dengan kualitas yang sama, ya. Misalkan saya punya Anna's skirt, kemudian yang satunya adalah baby skirt. Kalau kita lihat ukurannya di dalam gambar itu, kita melihat bahwa Anna's skirt and baby skirt are the same size, ya. Jadi sama-sama ukurannya. Jadi kita bisa bilang Anna's skirt is as big as baby skirt. Jadi kita sedang membandingkan besarnya, as big as. Kita pakai as, adjektif dan as, ya. Apa saja sih adjektif yang kita jumpai di dalam kehidupan kita? Kita akan melihat daftar adjektif yang sering kita pakai. Misalkan berkaitan dengan ukuran, kita punya huge, big, large, small, medium, tiny. Kalau kita berbicara tentang warna, maka kita berbicara tentang white, black, green, red, brown, dan sebagainya. Nah, saya membandingkan ini ya, memberikan satu daftar. Di sini adalah kata bendanya, sedangkan di sini adalah kata sifatnya. Jadi berkaitan dengan umur atau age, kita berbicara tentang old, young, ancient, dan sebagainya, ya, seperti yang ada di dalam daftar ini. Oke. Kemudian kalau kita sedang membandingkan sesuatu yang sama, ternyata kita tidak cuma memakai kata as, adjektif as. Ternyata kita bisa juga memakai, ya, Anna's skirt has the same size as baby's skirt, ya. Jadi kita bisa memakai have ditambah the same, ditambah noun, kemudian ditambah dengan as. Jadi kita bisa memakai kata have, the same, kemudian ditambah dengan kata bendanya, dan kemudian ada s-nya, ya. Nah, kata-kata benda yang ada yang kita pakai di sini itu sesuai dengan daftar yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi kata-kata bendanya kita bisa pakai seperti misalkan ya, ada size, color, length, height, depth,
the characters, ya, kemudian quality dan sebagainya. Kita bisa pakai itu. Oke. Jadi ada dua jenis, ya, dua jenis pola atau pattern yang bisa kita pakai, yaitu as, adjective as, tapi kita juga bisa pakai have, the same noun as, ya. Oke. Kemudian kita berbicara tentang tingkatan yang kedua, ya, kita berbicara tentang comparative degree, ya. Di dalam comparative degree kita sedang membandingkan satu benda punya kualitas yang lebih daripada yang lain, ya. Misalkan saya punya dua gambar, yang satu kota Jakarta, satunya kota Bandung, saya bisa bilang Jakarta is bigger than Bandung, ya, bigger than Bandung. Tapi kita juga bisa bilang Jakarta is more crowded than Bandung. Jadi Jakarta lebih padat daripada Bandung, ya. Di sini kita memakai dua jenis pola. Yang satu adjektif ditambah dengan er, memakai than. Kemudian yang satunya lagi kita pakai more ditambah dengan adjektif ditambah than. Ya, keduanya memakai than. Jadi ciri dari comparative degree itu ada kata than, artinya daripada, ya. Oke. Tentang aturan ini nanti kita akan bahas selanjutnya, ya. Oke. Sedangkan yang terakhir kita berbicara tentang superlative degree, ya, berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang sesuatu yang punya kualitas yang super, yang lebih daripada yang lain, maka kita sedang berbicara tentang superlative degree, ya. Misalkan saya memberikan contoh Gunung Everest, ya. Gunung Everest is the highest mountain, ya, in the world, ya. Jadi kita bisa memakai kata the highest mountain in the world. Kemudian saya juga memiliki gambar 4 ekor anjing, ya. Jadi ada Kim, ada Molly, ada Cutie, ada Brown, ya. Dari keempat anjing itu saya bisa bilang Molly is the biggest of all. Kemudian saya bisa bilang juga Cutie is the most attractive dog I have ever seen. Saya juga bisa bilang Kim Shirt is the best, ya, among 3 of them. Jadi saya bisa memakai kata, ya, dari pola ini saya bisa pakai kata the ditambah adjektif ditambah est, tapi juga saya bisa pakai the most ditambah dengan adjektif. Di dalam ketiganya itu kita mengenali bentuk superlative degree kalau kita melihat jenis-jenis kata seperti of, ya, kemudian among, kemudian in atau I have ever seen yang punya arti paling titik-titik dari atau di antara atau yang pernah saya lihat. Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan membahas aturan atau pola yang kita pakai. Kapan kita harus memakai adjektif ditambah er atau ditambah dengan est, kapan kita memakai the more ditambah adjektif atau the most ditambah dengan adjektif. Oke, saya akan memperlihatkan ini, ya. Kalau kita melihat kalau dalam degrees of comparison, kadang-kadang yang diingatkan orang adalah kalau adjektif yang pendek, yang satu suku kata saja, maka kita tinggal menambahkan er atau est. Sedangkan yang adjektif dengan kosakata yang panjang, yang 3 lebih, maka kita bisa menambahkan more atau the most di awal dari adjektif itu. Bagi kita sangat mudah untuk mengingatnya. Jadi ingatannya kalau pendek itu yang satu suku kata, yang panjang itu 3 atau lebih, maka kita kalau pendek pakai er atau est, sedangkan kalau panjang kita memakai more atau the most, ya. Oke. Yang perlu diingat untuk yang pendek, hampir semua yang kosakata yang adjektif dengan suku kata yang pendek, kita melihat bahwa semuanya ditambah dengan er atau ditambah dengan est, ya. Kecuali kata phone dan glad, ya. Yang perlu diingat lagi adalah bahwa kalau dia berakhiran dengan konsonan, vokal dan konsonan, maka kita tinggal mendobel konsonan di paling akhir. Misalnya kata big, kalau kita mau menambahkan kata bigger misalkan, maka kita tinggal mendobel kata g, ya. Jadi B, I, G, G, E, R, ya. Kita tinggal mendobel kata G-nya menjadi 2, ya. Oke, mungkin itu aja yang perlu diingat dalam suku kosakata yang adjektif dengan suku kata pendek dan adjektif dengan suku kata panjang. Yang jadi persoalan adalah ketika kita bertemu dengan adjektif dengan 2 suku kata. Ya, kalau kita bertemu dengan adjektif dengan 2 suku kata, maka yang perlu kita ingat adalah ada yang
yang punya dua suku kata itu diakhiri dengan er atau est ya, seperti yang saya gambarkan di sini. Yang berakhir dengan y itu semuanya itu ditambah dengan er atau est. Dengan mengganti y diganti dengan i ditambah er. Kemudian ada suku kata adjektif dengan yang berakhiran dengan er, le atau ow, maka kita menambahkannya juga dengan er atau est. Nah, yang daftar di bawah ini itu kita ternyata bisa pakai untuk keduanya. Ya, kita bisa pakai ini ditambah dengan er, tapi juga bisa tambahkan more di depannya. Jadi yang di tengah ini adalah daftar adjektif-adjektif yang bisa saya tambah dengan er, tapi juga saya bisa pakai dengan kata more di depannya. Ya, oke, nanti kita bisa lihat sendiri ya, yang berakhiran dengan le, berakhiran dengan er dan ow ditambah dengan some. Sedangkan yang terakhir ini itu adalah adjektif dengan dua suku kata yang berakhiran dengan full, o, slash, evo, ing, dan ed. Itu harus ditambahi dengan more atau ditambah dengan the most di depannya ya. Oke, mungkin aturannya seperti itu saja, mudah ini. Oke. Kemudian kita ternyata ada beberapa adjektif yang polanya itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa adjektif yang pola pembentukannya tidak beraturan. Saya kata the best tadi, itu ternyata dari adjektif good ya atau baik. Nah, ada sekitar 6 jenis kata sifat yang aturan penambahan er atau s-nya tidak beraturan. Jadi ini mungkin perlu dihafalkan saja ya. Jadi good menjadi better atau the best, kemudian bad menjadi worse atau worst ya. Many atau much menjadi more atau the most ya. Little menjadi less atau the least ya. Misalnya seperti itu. Oke, kita langsung aja ke setelah kita melihat 3 itu, kita langsung ke latihan ya. Kita langsung aja ke latihan ya. Jadi kalau kita bertemu dengan soal-soal degrees of comparison, yang perlu kita lihat itu adalah bentuknya. Misalkan di soal pertama kita melihat soal dengan kata of di situ. Kemudian ada adjektif dengan satu suku kata saja, small. Maka kemungkinan di sini itu adalah superlative degree. Maka kita isinya adalah the smallest. Kemudian yang kedua ada kata than di sini. Kemudian di sini ada adjektif dengan dua suku kata, busy. Maka kita mengisi itu comparative degree, berarti ada busy, busier ya. Jadi isinya adalah busier. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat bentuknya ada kata s, kemudian s, oh itu berarti positive degree. Kalau positive degree kita cuma memakai adjektif saja. Nah, kita masukkan kata expensive itu di tengah ya. S, expensive, s. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat ada bentuk misalkan my car is red, my uncle car is red ya. Kemudian kita diminta untuk membentuk kalimat itu my car has the same as ya, di tengahnya maka ada, kalau itu sedang membandingkan warna berarti di tengahnya ada kata color. Jadi the same color as ya. Hanya seperti itu saja ya. Saya berharap ini menolong. Saya kira cukup sekian video ini. I hope that the video will help you to understand degrees of comparison. Thank you very much for your attention. See you in my next video.